ya. Drug design and discovery misalnya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat, saya mengistilahkan sebaik apapun kemasan dari drug, kalau bisa kita ya minum air putih saja sehat, nah itu jauh lebih baik. Tapi tentu saja pada suatu keadaan tertentu kita harus mengkonsumsi ya obat-obatan. Natural resources ini saya kira dari dulu zaman sangat awal-awal kita pasti berkenalan dengan yang kita itu sangat bagus dalam membuat jamu. Saya kira Indonesia salah satunya ya. Cina saya kira jauh lebih lama dan mengembangkan ini dan lain-lain. Dari natural resources itu kita bisa memperoleh senyawa aktif langsung diisolasi dan langsung digunakan. Ya. Namun demikian saya selalu juga menyampaikan bahwa Tuhan membuat skenario itu ya memang begitu, natural resources yang untuk obat itu sedikit, maka berkembanglah sintesis untuk bisa memperoleh senyawa aktif itu dalam jumlah yang besar. Ya. Karena itu dinamakan synthetic sources. Kadang teman-teman atau kadang-kadang di masyarakat ngomong jangan minum senyawa-senyawa yang sintetik ya. Kalau senyawa sintetik itu sama persis strukturnya dengan yang dihasilkan dari natural resources, sebenarnya kan nggak masalah, itu sama secara kimia, begitu ya. Oke, bumbu-bumbunya mungkin yang bumbu-bumbu artinya senyawa yang ditambahkan itu yang kadang membuat tidak se-natural yang di alam ya. Oke. Ini pasangannya adalah kalau kita memperoleh synthetic resources misalnya adalah kita belajar juga tentang struktur dari protein itu sendiri. Jadi ada ligan kalau nanti kita lihat, kemudian juga ada yang kaitannya dengan struktur dari protein sebagai reseptor. Nah, dengan demikian memang benar bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari medicinal chemistry gitu ya, atau kimia medisinal. Ya kalau di UGM saya selalu bilang teman sebelah, karena fakultas farmasi itu di sebelahnya MIPA begitu. Ini yang bergerak banyak, tetapi tentu saja kita kimia dan farmasi itu tidak bisa dipisahkan ya, karena sama-sama berbicara tentang kimia secara umum ya. Sintesis misalnya juga dilakukan. SAR yang mungkin structure activity relationship ini sangat penting, dan bagi orang kimia mesti belajar mulai dari kimia organik fisik gitu dan lain-lain ya. Bahasan yang menarik saya kira. Kemudian reseptor interestnya seperti apa? Dan tentu saja ini teman-teman di farmasi akan selalu cerita tentang ADME sekarang ya, absorption, distribution, metabolism, and excretion, dan juga toxicology. Itu paketnya kalau kita berbicara masalah obat. Nah, teman-teman yang di bidang sintesis tanpa harus tahu kimia komputasi misalnya, kita bisa melihat ini kebiasaan kita adalah jadi senyawa yang sudah diketahui aktivitasnya, nah kemudian kita modifikasi, synthesis with minor modifications. Saya kira sampai sekarang tetap dilakukan oleh teman-teman sintesis, tetapi kelemahannya adalah kita tidak bisa mendapatkan yang real senyawa baru, tetapi adalah turunan dari senyawa obat yang sudah diketahui, sehingga tidak ada lompatan aktivitas misalnya ya, yang ekstrim begitu. Nah, maka tetap melakukan chemical modifications untuk sistem ini, tetapi kita menggunakan pendekatan kimia komputasi ya. Oke, saya kira ini sebagai gambaran saja bahwa mulai drug discovery and development ini waktunya panjang ya. Sehingga mungkin kalau teman-teman hari ini masih pada nunggu senyawa yang punya fungsi sebagai
COVID antivirus. Nah, ini lama ya karena memang butuh, tidak bisa terus menjustifikasi, wah ini saya sudah nemukan ini virusnya ya, karena ini mau dipakai orang banyak ya seluruh dunia malah. Nah, maka langkah-langkah penentu untuk mengatakan bahwa itu adalah antivirus yang aman dipakai itu akan butuh waktu yang lama. Oke, di dalam bidang kimia komputasinya akan banyak saya kira yang bisa dikerjakan ya. Saya selalu mencontohkan HTS, ya, hubungan tanpa status itu dalam acara real time ya. Tapi ini high throughput screening, bagaimana kita meng-screening senyawa yang nanti digunakan untuk misalnya antivirus yang sedang kita cari misalnya. Jadi ini banyak sekali yang bisa dikerjakan atau sekarang dikerjakan ya. Bagaimana kita mendesain sebuah senyawa, term-termnya itu akan panjang semacam ini. Nah, tentu saja kita nggak bisa mengikuti keseluruhannya itu. Nah, bagian kita yang mana tetap misalnya tentang mendesain senyawa baru itu. Itu pun nanti yang mensintesis mungkin grup yang lain dan lain-lainnya. Saya kira itu menjadi. Nah, ini sangat difasilitasi ya, computer assisted drug design ini. Katanya adalah kita mencoba untuk saya kira kalau dibahas detail kan panjang, tapi saya berikan ada dua term yang di sini. Ada ligand base, kemudian ada structure base. Jadi mendesain senyawa berdasarkan struktur, ya, itu berarti struktur protein sebagai reseptor yang didapatkan. Nah, kemudian ada yang berdasar ligand. Nah, yang QSAR yang dijelaskan sebelumnya itu bagian dari ligand based drug design begitu. Karena kita berfokus pada senyawa obatnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat perkembangannya, monggo ini sangat luas bidangnya. Ada QSAR 3D yang mendekati mengendaki molecular docking lah kualitasnya, tetapi memang dasarnya berbeda ya. Nah, dari sini teman-teman bisa milih jalur mana yang mau dipakai, tapi finally kita akan mendapatkan lead compound yang kita inginkan ya, bergantung pada apakah saya bisa menggunakan QSAR kalau datanya seperti ini, ataukah saya harus memulai dengan molecular docking, atau kalau beruntung mulai dengan QSAR dilanjutkan molecular docking, kemudian baru kita mendapatkan senyawa yang kita usulkan untuk memberikan bahan atau masukan ke teman-teman sintesis untuk dapat disintesis, selanjutnya dites aktivitasnya dan lain-lain. Jadi ini sebagai gambaran bagaimana posisinya di mana kita melakukan riset di bidang kimia komputasi untuk mendesain senyawa. Oke, ini hanya sekedar contoh, saya kira sekarang sudah sangat banyak, yaitu drug design successes, ada beberapa, ada banyak ya, ini tahun 83 itu sudah ada antibiotik dan itu didasarkan atas QSAR, ya, molecular docking tahun 96 sudah mulai, dan ini real diproduksi. Nah, saya kira ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa dengan kimia komputasi, dengan modeling, dengan QSAR, dengan molecular docking, kita bisa mengusulkan ya senyawa-senyawa yang memang terbukti aktivitasnya sangat memberikan harapan, ya, harapan atas obat yang lebih aktivitasnya lebih tinggi dan lain-lain. Baik, jadi ini tidak sekedar main-main di depan komputer, kemudian kalau orang Jawa bilangnya ngoyoworo, ngoyoworo itu artinya nggak ada analisis yang baik tentang itu, hanya memikirkan tanpa dasar. Tidak itu, saya kira drug design sudah sangat banyak diakui dan dimanfaatkan hasilnya. Oke. Baik, ini penjelasan tentang structure base. Jadi ini sebenarnya structure base drug design, ini strukturnya, proteinnya. Kita mengenal data-data dari X-ray, dari NMR dan lain-lain, datanya diperoleh di situ.
bisa kristalografi dan lain. Teman-teman mungkin kalau eksperimen bisa bergerak di sini saja, tetapi tentu saja kita memperoleh data-data itu sudah data-data matang. Misalnya protein data bank itu sudah data matang tentang data akhir dari sebuah struktur protein. Nah, itu sendiri. Nah, kemudian kalau ligand based drug design itu berawal dari kita mendapatkan senyawa, misalnya mengisolasi senyawa dari bahan alam, terus ditentukan aktivitasnya. Oh, ternyata ini antivirus, oh ini antibiotik, ya ini antioksidan dan lain-lain. Nah, dari sini kita selalu menjelaskan ke teman-teman atau kita sendiri bahwa ini adalah pendekatan multidisiplin. Jadi banyak orang bisa terlibat di dalamnya. Kalau banyak orang memungkinkan untuk berinteraksi, kita malah semakin memberikan inspirasi baru bagi teman-teman yang bidang-bidang lain. Oke, ini yang dibahas, saya tidak membahas detail lagi. QSAR, saya kira 2 kali pertemuan di kuliah online-nya AIC, yaitu bagaimana kita mendapatkan hubungan antara biological activity, aktivitas biologis, dengan sifat dari struktur itu. Bisa menggunakan parameter-parameter molekul maupun ion molekul atau yang dimiliki oleh elektroniknya, sifat elektroniknya. Oke, saya kira ini dalam rangka membandingkan dengan sistem yang lain.